فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Nurul Ikhlas, kepada bapak-bapak alim ulama cari pandai dan guru kita yang hadir pada malam ini, dan teristimewa buat ibu-ibu yang dibanggakan, yang pada detik-detik penghujung akhir bulan Ramadan masih sangat luar biasa semangatnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sama-sama kembali mengucapkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah salat secara berjamaah dan nanti selama Ramadan dan diakhiri dengan salat tarawih dan witir. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan yang baik. Semoga Allah angkat dan segala macam penyakit yang ada di tubuh kita ini. Semoga Allah tempatkan nanti kita pada tempat yang terbaik, yaitu surganya Firdaus yang Allah janjikan kepada kita. Kemudian Bapak dan Ibu, selawat dan salam tidak bosan-bosannya kita untukkan buat junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagai disampaikan oleh protokol kakanda kita tadi, sungguh sangat luar biasa yang tidak asing lagi ya. Ini suatu penghormatan yang sangat tak terduga. Jadi jadwal ini kok pada Ibu sebagai penumpuk waktu ini. Jadi mau ulang-ulang kaji, tidak ada kaji yang baru, tetapi kadang-kadang cuma mengulang-ulang kembali kalau kita ada yang lupa. Lain apa lupa dan Ibu? Alhamdulillah wa ta'ala Bapak dan Ibu. Maka pada malam ini kembali kita mencoba mengingatkan Allah sampaikan kepada kita. Itu kita lihat dalam surat Al-Bayyinah, surat yang ke-98 ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-8. Di dalam ayat itu dijelaskan oleh Allah sebagaimana Allah sampaikan kepada kita, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan radhiyallahu 'anhum wa radu 'an dzalika liman khashiya rabbah. Apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita yang artinya balasan bagi mereka di sisi Tuhannya itu adalah surga adnan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lalu Allah mengatakan kepada mereka, khalidina fiha abadan, mereka kekal selama-lamanya di sana. Radhiyallahu anhum wa radu an, lalu Allah ridho dengan mereka dan mereka pun ridho dengan Allah. Semuanya ini kata Allah disediakan, disiapkan dan diperuntukkan oleh Allah kepada siapa yang takut kepadaku. Jadi kalau kita lihat Ibu dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah, bahwa janji Allah kepada kita, bahwa siapa yang takut kepada kata Allah, maka Allah sediakan tempat yang baik buat kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat, nah ini kita ambil judul yang kita ambil itu sederhana saja, yaitu tentang pribadi yang takut kepada Allah. Jika kita lihat Ibu dan Bapak yang dimuliakan, para ulama kita, para syekh kita menyampaikan kepada kita, Ibnu Taimiyah, beliau menyampaikan kepada kita bahwa takut itu adalah merupakan segala sesuatu yang mampu mencegah kita manusia dari perbuatan maksiat, yang mengundang dosa, sehingga dengan maksiat dosa yang kita perbuat, sehingga Allah datangkan bencana yang buat kita semuanya. Nah, ini yang dikatakan oleh beliau kepada kita. Apapun modelnya perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang pada hakikatnya mengandung maksiat, yang mengandung dosa, yang Allah akan mendatangkan musibah besar kepada kita manusia.
Lalu di sisi lain disampaikan ulama sampaikan kepada kita bahwa sifat takut itu adalah merupakan salah satu ciri sifat orang beriman. Di sifat takut kepada Allah adalah merupakan salah satu ciri sifatnya orang beriman. Kalau seandainya beliau tidak takut melakukan perbuatan dosa, sementara Allah janjikan kepada kita bahwa siapa yang melakukan perbuatan dosa, maka insya Allah Allah pasti akan memberikan ganjaran setimpal atas perbuatan yang mereka lakukan ini. Ibadah ibu kalau kita lihat mau saja mereka alhamdulillah banyak infak alhamdulillah, tapi ternyata masih ada sebagian di antara hamba Allah dia mengaku beriman kepada Allah, tapi celengan berjalan dulu, celen dia gitu, hilang celen awak. Tidak masaji di mana-mana banyak masaji. Kenapa hal ini terjadi? Karena iman yang ada dalam dirinya belum betul-betul sebagaimana telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul kepada kita. Beda atau takut itu. Nah, takut itu tidak ada. Padahal yang kita lihat itu adalah bahwa setiap manusia mempunyai rasa takut, dan setiap rasa takut itu adalah satu hal yang wajar diberikan oleh Allah. Tetapi kadang-kala takutnya kita atas perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, dia tidak menimbang bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh kita manusia pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pada minggu kita melihat salah satu sosok ulama kita, pemimpin kita di pada zamannya pada waktu itu keturunan Umar bin Khattab, yang beliau kita kenal dengan Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau diangkat sebagai khalifah, ketika diangkat dia sebagai pemimpin umat, dia bukan bahagia. Apa yang terjadi ketika siangnya dilantiknya, malamnya dia menangis terpisah, sehingga ditanya oleh sang istri kepada beliau, wahai suamiku, kenapa engkau menangis? Apakah engkau tidak merasa senang? Apakah kamu tidak merasa cukup? Apakah kamu tidak merasa bangga atau merasa masih kekurangan atas Allah janjikan kepemimpinan Allah berikan kepada anda? Jadi seorang istri menyampaikan kepada suaminya, kanda apa kau menangi? Tidak cukup rasanya dengan jabatan itu. Apa yang ditangiskan oleh beliau? Lalu Umar bin Abdul Aziz menyampaikan kepada istrinya, dan saya takut malah dengan jabatan ini. Kenapa? Karena nanti sanksi saya bahwa dengan banyaknya rakyat yang aku pimpin, nanti aku tidak mampu berlaku adil. Di sebanyak Bapak Ibu banyak yang makin miskin, anak yatim, yang doa banyak. Kalau tidak tersantunan, nantinya akan dipertanggungjawabkan ketika itu masih bawah pimpinan kita. Ya mohon maaf ya Bu, kita sebagai pengurus masjid menjalankan dana anak yatim, kalau tidak patuh Bu, Pak, tidak ada yang dapat, nih dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Oh, si hujan kami jangan baik, kalau baik sholat ada baik dari. Dulu juga malu jawab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lalu apa disampaikan oleh beliau Umar bin Abdul Aziz? Beliau sampaikan kepada istrinya, wahai istriku, aku menangis malah dengan jabatan yang Allah berikan kepadaku, dan aku sanksi nantinya ketika rakyatku meminta pertanggungjawaban atas perbuatan ketidakadilan aku nanti. Dengan amal yang sedikit nanti habis semuanya, hanya untuk membayar utang-utang, hanya untuk membayar sebuah janji, untuk membayar semua apa yang telah mereka sampaikan kepada rakyat. Jadi kalau nanti pada ibu, kalau ibu aja lama tidak dapat sepanjang di dunia masih ada utang, silakan tunaikan, selesaikan. Nanti di akhir kemudian di akhirat kelak nantinya tidak bisa dibayar dengan uang lagi. Jadi kalau utang awak ada janji yang kita buat, maka dibayar dengan kebaikan, demi kebaikan yang kita miliki, dengan amal yang kita miliki, maka kita bayar kepada mereka. Tapi kalau lagi pada ibu amal awak
Jadi oleh sebab itu Pak Ibu, mari kita sama-sama kembali mengevaluasi diri kita. Sudah kita termasuk dalam kelompok hamba-hamba yang selalu menjadikan diri kita untuk takut akan bencana yang Allah datangkan kepada kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, oleh sebab itu, nih ingat waktu 20 menit. Ya, Niko membuka satu lagi 10 menit. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, lalu siapa yang dijadikan oleh Allah? Pribadi yang takut kepada Allah itu adalah yang pertama, pribadi yang selalu meningkatkan keimanan dan yang berbanyak melakukan amal soleh. Jadi orang yang takut kepada Allah adalah pribadi yang selalu meningkatkan keimanannya kepada Allah, dan yang kedua bagaimana dia berbanyak melakukan amal soleh. Dua kata yang sulit dipisahkan. Beriman, amanu wa amilus solihati. Dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita beriman kepada Allah Ta'ala, maka iman kita tidak akan sempurna kalau tidak diiringi dengan amal soleh. Makanya dalam sebuah ayat disampaikan oleh Allah, allazina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnul ma'ab. Apa disampaikan oleh Allah? Orang-orang yang beriman kepadaku, lalu dia melakukan amalan solihah, amal kebaikan yang mereka lakukan setelah dia beriman kepada Allah, maka Allah janjikan kepada mereka adalah tuba lahum wa husnul ma'ab. Apa itu tuba lahum? Adalah kebahagiaan dalam menjalani kehidupan ini, dan kemudian wa husnul ma'ab, Allah kembalikan pada tempat yang terbaik. Jadi dua hal yang diberikan dulu. Iman tidak akan cukup, tidak akan sempurna kalau tidak diiringi dengan amal soleh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama contoh. Lalu dalam segi lain apa? Ayat yang kedua. Fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fa yuwaffihim ujurahum. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh yang terdapat dalam surah An-Nisa 173, Allah sampaikan kepada mereka, maka Allah sempurnakan pahalanya baginya. Allah sempurnakan pahala kita. Sementara dalam ayat lain katakan, orang yang beriman, orang yang melakukan amal soleh wa amilus solihati, orang yang melakukan amal soleh, baik itu laki-laki ataupun dia perempuan, lalu dia beriman kepada Allah, maka Allah berikan dua hal kepada mereka, yaitu Allah berikan kehidupan yang baik dari waktu ke waktu, dan kemudian yang kedua Allah akan beri ganjaran lebih baik dari apa yang pernah mereka lakukan. Jadi kalau kita lihat ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya cuma menyampaikan satu hal, ya, tentang kisah yang sangat sederhana, yaitu ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam ada sebuah keluarga yang sangat miskin sekali. Jangankan untuk memiliki rumah, bahkan untuk makan pun dia susah, sehingga dia meminta kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui tentang diri saya ini, saya adalah orang sangat miskin di kampung ini. Tolong doakan kepada Tuhanmu dan juga Tuhanku, tolong mintakan secuil kekayaan untukku. Ini pada dulu yang dimuliakan oleh Allah, orang miskin meminta doanya kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa menyampaikan kepada Allah supaya Allah memberikan secuil kekayaan untuk keluarga yang miskin ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, singkat cerita yang kita ambil bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah, dialog dengan Allah, dia sampaikan kepada Allah, ya Allah, ada umatku, ada rakyatku yang meminta kepadaku dan kepada engkau supaya engkau memberikan secuil kekayaan dia kepada dia. Ibu dapat dengan Allah, kalau seandainya Nabi Ibu meminta ke Allah, kemungkinan dikabulkan apa? Bu, ikut Nabi yang minta, Bu. Nabi yang mohon kepada Allah, kemungkinan doanya itu ditolak Allah atau dikabulkan? Pasti insya Allah pasti dikabulkan. Lalu apa yang
Ketika Nabi Musa menyampaikan hal demikian, maka Allah langsung sampaikan, wahai Musa, aku terima doanya dan saya berikan secuil kekayaan kepada mereka, dan mulai besok setelah nampak kekayaan akan tumbuh pada mereka. Cuman saya memberikan kepada mereka hanya satu tahun. Berapa lamanya Bu? Satu tahun. Waktu berjalan, kemudian Nabi Musa menyampaikan kepada beliau, wahai Bapak, Allah telah meridhoi doamu sehingga Allah menjadikan kekayaan kepadamu sebanyak selama satu tahun. Setelah baginda Nabi Musa AS menyampaikan hal demikian, maka keesoknya boleh nampaklah titik terang kebahagiaan demi kebahagiaan, sedikit demi sedikit kekayaan hasil yang mereka dapatkan semakin lama semakin meningkat. Bu, kalau saya hidup pada Bu, kalau dikasih rezeki oleh Allah luar biasa. Ya. Ini kejadian. Waktu berjalan dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, sampai Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tak terasa waktunya ketika di perjalanan itu dia mengatakan istrinya kepada suaminya, wahai suamiku, Allah telah memberikan janjinya kepada kita hanya 1 tahun kekayaan ini. Bagaimana kalau seandainya kekayaan yang Allah titipkan kepada kita gunakan untuk membantu saudara kita, membantu anak yatim, membantu orang yang terzalimi, orang yang fakir dan miskin, orang yang sakit dibantunya, malah jangan dibantu, malah masjid, malah rumah sakit, puskesmas yang dibangunnya oleh beliau tanpa dibayar sama sekali. Pada Ibu tak terasa dalam cerita ini kita ketahui bahwa sampai waktu cuma 1 tahun saja. Tak terasa Pak. Janji Allah cuma 1 tahun, ikut lewat 1,5 tahun. Tetap penghasilannya, kekayaannya semakin lama semakin meningkat. Lalu dia mengatakan kepada Musa, wahai Nabi Allah, Nabi Musa, ada apa? Jangan. Apa yang terjadi pada diri kami? Padahal Allah telah menjanjikan kekayaan yang Allah titipkan kepada kami cuma 1 tahun. Hari ini sudah lewat 1,5 tahun. Coba tanya kembali, wahai Musa, apa gerangan rahasia Allah ini? Di pada Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lalu sampaikan ketika dialog yang kedua terjadi, Allah menyampaikan, wahai Musa, ingatlah sesungguhnya aku telah menepati janjiku, aku telah menutup pintu rezeki yang mereka minta pada kepada Allah, tetapi dia telah membuka pintu-pintu rezeki yang lain. Nah ini pada Ibu, dia telah membuka pintu-pintu rezeki yang lain, menyantuni anak yatim, membantu orang terzalimi, orang fakir miskin dan anak-anak yang terzalimi, maka doanya mustajab, maka Allah kabulkan doanya, maka Allah limpahkan kebaikan demi kebaikan kepada mereka, walaupun Allah telah menutup kunci pintu yang Allah berikan kepada mereka. Di pada Ibu dan kamu bersedekah waktu, bersedekah apa saja, bersedekah ke anak-anak yatim dan sebagainya. Ketika hal demikian, apalagi dia berdoa atas kepada Allah untuk kebaikan harta, dan semoga Allah berikan kebaikan dan Allah limpahkan rahmat dan kasih-Nya kepada kita. Kalau berdoa anak yatim waktu untuk kebaikan kita, masya Allah, Allah ijabah, maka masya Allah, Allah berikan kebaikan untuk kita. Jika tidak awak terima gaji pitis dari 10 ini Pak, katidian jalan yang kedua. Ketidian dalam ilmu kita, lalu binti SEC dan 1. Pas seleksi Pak, ada yang binti tangga, ada yang binti menangan, ada yang lembut, ada yang lusuh, ada yang lunak, ada yang dari duit, maya ada yang Pak Bu, ketika ketidian dalam ilmu kita. Nah ini ditanya oleh Allah tentang iman kita. Seseorang itu tidak dikatakan beriman, sempurna imannya kalau seandainya tidak diiringi dengan amal soleh. Nah ini tergantung kepada tawakal kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama, tinggal 5 menit. 5 menit Pak ya. Nah, lewat 20. 5 menit. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, pribadi yang takut kepada Allah adalah pribadi yang selalu bersyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita lihat ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada hakikatnya setiap rezeki yang Allah titipkan
Kalau kata Nabi, Pak Ibu, kalau tidak ada harta kekayaan yang Allah berikan kepada kita, lalu tidak ada sedekahnya sama sekali, maka Allah akan membinasakan kekayaan yang Allah titipkan kepada kita. Iya, itu Pak Ibu, bahwa setiap kebaikan itu pasti akan kembali kepada pemiliknya, dan setiap kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang dikatakan oleh Allah dalam surah Luqman, "Walaqad ataina Luqmana hikmah an yashkura." Sesungguhnya ya, aku telah berikan hikmah pelajaran kepada Luqman, kata Allah, an yashkura. Bersyukurlah kamu kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya kata Allah, orang yang bersyukur itu sesungguhnya dia bersyukur atas dirinya sendiri. Jadi kalau kita bersyukur pada Ibu, melakukan kebaikan demi kebaikan, menyantuni, bersedekah kita di dalam Allah, dan itu adalah merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah, maka pasti Allah akan mengganti semua kebaikan kita ini malah lebih baik dari apa yang pernah kita korbankan. Bu, lihat anakmu. Nah, Iko cari tahu ulang-ulang bu. Kalau seandainya ambo meminta kayak ibu ini bang. Dalam sebuah kisah ada seorang pemuda miskin. Di saat akan tidur, di saat Allah, dia berucap kepada Allah, "Ya Allah, kenapa saya engkau miskinkan, sementara yang lain engkau kayakan? Ya Allah, kenapa engkau ambil sesuatu dari saya, sementara sesuatu itu engkau berikan kepada yang lain?" Terucap di dalam dirinya seolah-olah Allah itu tidak adil untuk dirinya. Maka pada waktu itulah kepada ibu sempatlah anak muda itu tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi ketemu dengan seorang yang alim, orang yang taat. Terjadilah dialog yang sangat sederhana. Apa dialognya? Dia mengatakan, orang alim, wahai orang miskin, ya, bolehkah saya bertanya kepada Anda? Dia jawab, silakan. Maukah kamu menjual kedua bola matamu kepada saya? Baru, lihat mau ibu-ibu menjual mata ibu kamu. Bagapun yang ibu minta, aku bayar. Lihat mau, bapak tidak. Mata sangat berharga. Dan begitu juga lah pada ibu, ketika anak muda yang miskin ditanya oleh orang alim tadi, dia pun juga tidak mau menjual kedua bola matanya. Lalu bagaimana dengan kedua pendengar hatimu, wahai anak muda yang miskin? Dia juga mengatakan tidak. Tanganmu gimana? Tidak. Kakimu gimana? Tidak. Lalu anak muda yang alim tadi mengatakan kepada pemuda yang miskin, wahai pemuda yang miskin, ingatlah sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada Anda, tetapi Anda tidak pernah mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka pada ibu, ketika itu terbangunlah beliau, langsung dia sujud syukur dan minta ampun dia kepada Allah. Sesungguhnya pada ibu, semua nikmat Allah yang Allah titipkan kepada kita, yang diberikan kepada kita, tinggal bagaimana kita mensyukuri segala apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jika matau pada ibu, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Kalau matau ini sebelum Allah ambil, maka manfaatkanlah untuk melihat hal-hal yang Allah muliakan semua anggota tubuh kita ini. Jadi oleh sebab itu pada ibu, kalau seandainya kita termasuk hamba Allah yang takut kepada Allah, maka menjadilah kita sebagai hamba yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Lalu yang ketiga, yang terakhir, bahwa pribadi yang takut kepada Allah adalah pribadi yang selalu menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jaga matanya, jaga lisannya, jaga hatinya, jaga pendengarannya, dan jaga seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Mudah-mudahan kepada ibu yang dimuliakan oleh Allah, semoga apa yang disampaikan ini dapat kita ambil hikmahnya, iktibar pelajaran. Semoga di penghujung Ramadan ini, mudah-mudahan Allah menjadikan Ramadan kita lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya. Dan satu lagi kepada ibu, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu pada bulan Ramadan tahun selanjutnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, 3 hal ini yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan tinggal bagaimana kita
menjalankan dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Demikian saja, banyak maaf kita terlalu berhamdalah. Alhamdulillah amin. Dan sekaligus dengan doa kafaratul majelis, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Nabi, barang siapa yang membaca doa ini, maka ketika dia bangkit dari tempat duduknya, mudah-mudahan Allah menggugurkan semua dosa dan penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi